Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sugianti Tanga, kelas E Teologi angkatan 2019. Di sini saya akan berkhotbah yaitu untuk memenuhi UTS dari Komunikasi Publik. Jadi, saya akan mengambil salah satu bacaan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut akan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka." Jadi, tema yang dapat disimpulkan dari pembacaan kita angkat satu tema, yaitu Tuhan hadir dalam relasi ketaatan. Inti dan pokok renungan kita pada siang hari ini yaitu Tuhan itu Maha Adil dan Maha Kuasa. Pernahkah kita bertanya, seberapa besar kekuasaan dan perintah Allah itu yang dapat hadir di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga dan pekerjaan kita, dan sejauh mana hal tersebut menyatakan kehadiran Allah untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah saudara dan saudari yang seiman, ataupun bagaimana di tengah-tengah saudara dan saudari kita yang mungkin berbeda dengan keyakinan kita. Nah, nats ini menegaskan agar diimplikasikan kuasa Tuhan dalam hubungan dengan keluarga dan pekerjaan kita, baik sebagai anak maupun orang tua, atau sebagai atasan dan bawahan di dalam lingkup perusahaan atau di dalam dunia tempat kerja di mana kita mencari nafkah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita yang dapat berperan penting sebagai anak, terutama dalam masa muda ini, kita dituntut agar menaati orang tua. Kita harus membuktikannya di hadapan Tuhan, sehingga kehadiran seorang ayah dan ibu dengan berstatuskan sebagai orang tua dari anak
Mereka diminta untuk mendidik serta mengajar anak sebagai suatu ketaatan yang berupa nasihat yang mereka berikan bagi anak-anaknya, atau apa yang diperintahkan Tuhan bagi umat manusia, di mana para hamba juga diperintahkan untuk senantiasa taat seperti kepada Kristus sendiri, sehingga para tuan diperintahkan untuk tidak memandang muka. Semuanya di bawah perintah dan otoritas Tuhan. Dialah Tuhan atas keluarga, jabatan yang dimiliki, dan lainnya. Kehadiran Tuhan di dalam aspek atau di tengah-tengah iman percaya kita, yang merupakan aspek yang dapat dimaknai, yang merupakan sungguh-sungguh dan harus dilakukan. Jika kita percaya, dengan mengikuti perintahnya dan membiarkan Dia memegang kembali atas semua peran dan fungsi yang ada di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya perintah Allah di sini adalah yaitu kebaikan manusia itu sendiri. Dengan hal itu, Allah sedang membangun sebuah relasi atau nilai dan tatanan yang teratur dalam dunia yang penuh dengan dosa. Di sini dosa merupakan struktur yang mungkin keliru yang kita lakukan. Dan Allah membangun ulang struktur tersebut dan perspektif kerajaan Allah sehingga dapat dinyatakan dalam dunia ini. Dengan demikian, Allah menghendaki setiap orang Kristen menghayati dan menghidupi nilai kerajaan Allah itu di setiap kehidupannya di dalam dunia, dengan berbuat kebenaran, taat akan Dia, dan menghindari segala apa yang dilarangkan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita. Inilah kerajaan Allah yang dapat hadir di dalam dunia, yaitu melalui ketaatan umatnya yang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan dan juga perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, Allah menuntut ketaatan kita dalam segala aspek, yaitu melalui dua aspek. Aspek pertama yaitu bagaimana wujud kekristenan atau wujud kepercayaan kita pada hari ini di tengah keluarga maupun di dalam lingkungan bermasyarakat atau dalam lingkungan pendidikan kita maupun di dalam lingkungan pertemanan dan sebagainya. Yang kedua, adakah kita menghadiri Allah dalam segala aspek kehidupan kita? Ya, bagaimana kita menghadirkan atau mengutamakan kehadiran Tuhan itu di setiap kehidupan kita tanpa mengutamakan kehidupan yang lain. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang disebut orang berbahagia adalah kita semua yang mampu berbuat
dan boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kita maknai dan perbuati dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.